Perlu diperingatkan pada saat ini, Islam di dalam citra internasionalnya dipandang oleh orang-orang di dunia ini sekarang dikenal dengan agama teroris, agama keras, agama radikal, agama ekstrim. Sebab ada beberapa oknum-oknum yang mengajarkan Islam ini dengan cara yang tidak benar. Padahal Islam itu ditebarkan dengan akhlakul karimah dan dengan penuh kasih sayang. Hingga akhirnya banyak sekali orang-orang menganggap Muslim itu nak bunuh, Muslim itu nak ngebom. Nah, oleh karenanya salah satu peringatan yang disampaikan oleh Rasulullah ini, inna hazad dina matin. Agama kita Islam ini adalah kokoh dan kuat. Maksudnya kokoh dan kuat bagaimanalah jelas, lah mantap. Ada ketetapan-ketetapan hukum sesuai dengan Al-Quran, hadis Nabi. Kemudian ada konsensus ulama, ijma' ulama, kesepakatan ulama. Kemudian penganalogian hukum, yaitu qiyas daripada hadis dan ayat-ayat Allah tadi. Jadi sudah jelas. Dalam hadis lain Rasulullah bersabda, al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Nah, halalnya sudah jelas, haramnya sudah jelas karena dalil masing-masing. Rukun Islam sudah jelas, rukun iman sudah jelas. Itu yang dek pacak dirubah-rubah lagi. Pasti, hukum qat'i. Jangan lagi ragu-ragu. Kita yakin Nabi 25 Nabi. Akhirnya Nabi Muhammad. Kalau ada yang ngaku Nabi setelah Nabi Muhammad sudah jelas sesatnya. Rukun Islam. Sembayang 5 waktu. Kalau nganggap sembayang 3 waktu sudah jelas. Haji, umrah ke Mekah. Kalau ngajak ke tempat lain sudah jelas. Itu dek kena. Nah, sudah jelas, kokoh artinya, matin, kuat, mantap. Dia dekat berubah lagi lah jelas. Oleh karenanya, karenalah jelaslah kokoh tadi, jangan dirubah-rubah lagi. Jangan yang susah dipermudah. Kalau memanglah sulit, sudah jalankan apa adanya. Yang mudah, jalankan apa adanya. Makanya ada perbedaan antara hukum akidah dengan hukum fikih. Dalam hukum akidah itu dalil-dalilnya harus qat'i, wajib, pasti. Tapi kalau dalil-dalil hukum fikih, furu'iyah, itu masih dhanniyah, prasangkaan. Tapi prasangkaan kuat. Oleh karenanya ada perbedaan di dalam furu'. Perbedaan di dalam fikih. Kenapa? Karena Islam itu luas. Menerima perbedaan. Toleran. Itu luas, toleran, menerima perbedaan. Sehingga Islam itu bisa diterima berbagai tempat, di berbagai zaman. Nah, dia memaksakan kehendak. Itu masalah furu'iyah. Nah, ada orang-orang oknum itu yang furu'iyah ini nak diwajibkan sutik qaul, sutik pendapat. Dia kena yang lain. Nek dia itulah benar. Nah, inilah namanya fa'awghilu fihi birifqin. Jalanilah agama yang kokoh mantap tadi dengan santun, dengan lemah lembut. Terima perbedaan. Jangan nak egois, nak pendapat kita dewek benar. Nah, itu namanya agama tadi nak diluruskan dalam masalah itu. Oleh karenanya Habib Ali Al-Jufri itu menyampaikan, nangis. Islam ini dicap atau dikinai atau dipandang atau dinilai oleh orang-orang musuh Islam dengan jahat, itu bukan karena Islamnya, tapi karena umatnya yang mencitrakan, yang menampakkan keganasan atau kekurang-baikannya. Islam lah jelas lah baik, tapi kita dalam memahami, menjalani agama ini dengan tidak baik, tidak santun, hingga akhirnya dia menghina tidak baik agamanya. Karena dia menghina itu, dia menghina hadis. Dia kafir tu. Kak yakin ni hadis?
Kau yakin dengan Quran? Tidak. Kau yakin dengan tafsir? Tidak. Tapi mereka dengan yakin dengan apa? Dengan perilaku kita. Perilaku kita ini yang dikinainya. Ini, fulan ini Muslim. Lok mana kelakuannya? Lok mana dia melihat perbedaan? Lok mana dia lihat masyarakat bergaulnya? Kalau dilihat dengan cara baik, dengan cara santun, dengan cara lembut, maka orang tertarik, oh ini gambaran Islam. Tapi ketika ada Muslim ngakunya, tapi semuanya haram, semuanya kafir, semuanya masuk neraka. Nginaknya lah neraka dari juga itu. Akhirnya apa? Oh, artinya kalau masuk Islam neraka gala katanya. Banyak menang tuntutan-tuntutan. Padahal dia ada batasan memang tuntutan tadi. Ada batasan undang-undang. Semua itu untuk kemaslahatan umatnya. Oleh karenanya tadi awgilu, jalanilah birifkin. Jangan sampai ayat hadis ini ada sambungannya. Jangan sampai menjauhkan agama dengan sebab perilaku kamu di rifkin itu. Jadi lemah lembut itu. Maka dituntutlah cara kita bergaul kita, akhlak kita sebelum kita mengamalkah atau kita tahu. Cuma non-Muslim nak kita dia kan aku nak dengar ayat yang kau apa lom. Aku nak dengar tafsir Jalalain kam lom. Kalau aku nak kenal Nabi Muhammad dia nak gudai lo mana peringainya. Nah sekarang ini peringai-peringai itulah yang rusak. Bahkan sebagian orang-orang yang ngaku hafal Quran 30 juz tapi peringainya tadi. Nah, itulah sebabnya dalam hadis ini kita nak pahami Islam itu sudah kokoh. Sudah mantap, sudah jelas, sudah ada tuntunannya. Ayatnya, dalilnya sudah jelas. Cuman dalam menjalaninya dibirifqin, dengan santun, dengan lemah lembut, disesuaikan kondisi. Jangan serba salah. Jangan serba dia kena. Tapi tadi juga jangan terlalu terbuka. Ini namanya liberal. Loman terbuka, dia bagi batasan. Boleh gala itu, dia kena pula. Kalau ada batasan itu, maka ikutilah. Yang sudah mudah, jangan Yang sudah sulit, jangan jelas. Inilah patokan kita di dalam beragama. Balikkan kepada Al-Quran, balikkan kepada hadis Nabi, tapi dia tahu langsung. Sesuai dengan ijma' ulama dan analogi para ulama. Pemahaman ulama. Itulah yang nak kita tuntut, nak kita tuntun, nak kita jalani sesuai dengan hadis ini. Birifqin, dengan santun. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah olehmu Muhammad dan juga kita sebagai umat beliau kepada jalan Allah ini bil hikmah. Hikmah itu masuk rifq. Bijaksana. Santun, lemah lembut. Kemudian bil mau'izatil hasanah, dengan ucapan-ucapan yang halus. Hasanah, baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Nah, kalau perlu debat, maka jadilhum billati hiya ahsan, dengan cara yang lebih baik. Artinya apa? Cara lebih elegan, lebih bagus, lebih baik daripada orang debat tadi. Bukan malah dilawan dengan cara yang mereka. Mereka keras, kita keras pula dia kena. Mereka nyalahkah, kita salahkah pula dia kena. Dia menyalahkah, kita cara hadapi dengan cara yang dia nyalahkah. Dia segera menyalahkan. Dia keras, kita lawan dengan ahsan, lebih baik. Mana cara lebih baik? Kalau seandainya menuntut kepada perdebatan, tapi kalau sebelum berdebat, ini caranya. InsyaAllah, kalau kita lakukan cara pertama berhikmah, atau dengan cara kedua mau'izah hasanah, dia perlu debat tadi. Tapi memang ada jema-jema yang cari perdebatan. Dia tidak dengar. Lah lembut, lah dia ajak baik-baik, tapi dia kena dengar. Nah, ini perlu. Pada saat jadilhum inilah, ini baru modal kamu, ilmu kamu. Modal kamu Al-Quran yang kamu hafali, hadis yang kamu hafali, tafsir yang kamu hafali, bahasa Arab yang kamu baca, tauhid, fikih yang kamu... itu modal di mana dulu? Modal mana? Modal ketika mujadalah, tapi dengan cara baik. Mereka sudah melihat praktik kita hikmah dan mau'izah hasanah, dia perlu jadil. Dia perlu mengeluarkan ilmu. Cukup.
Tanpa mengeluarkan ilmu, kamulah pacak ngajak kepada Islam, kamulah pacak ngajak kepada kebaikan, lah top itu. Tanpa mengeluarkan ilmu. Cukup. Tapi kalau lah mengeluarkan ilmu, itu nak jema-jema yang sudah levelnya itu kelas kakap sudah. Nak mengeluarkan ilmunya. Nah, yang belum tahu ilmunya, yang mujadalah ini, jangan kamu langsung. Cari jema-jema yang faham, cari jema-jema yang pacak, cari jema-jema yang memang pantas untuk mujadalah. Jangan kamu pergi mondok setahun, 2 tahun, ada jema nak nyalah kah, kamu langsung lawan. Jangan, kamu kalah. Kalau kamu kalah, kita ikut dengan jema tu. Mak lah, mohon maaf, aku belum sampai di situ bilang. Kalau kamu memang nak tahu, ayo kita datangi ustaz kami. Ayo kita datangi kakak kelas kami. Ayo kita datangi ulama fulan yang ngerti. Jangan kita langsung. Jangan merasa gengsi. Kalau belum pacak yang mujadalah. Inilah yang diterangkan cara-cara Abuya Maliki. Cara-cara Abuya Kiai kita ini. Caranya itulah. Sehingga ekstensinya berlangsung. Langsung. Lama. Terus menerus. Tapi kalau secara keras dia akan bertahan pasti. Kenapa secara keras dia bertahan? Karena kalau sudahlah banyak. Dia lah merasa kuat. Dia nak ngancurkan. Tapi kalau cara lembut ke bertahan terus. Itulah cara Nabi sehingga ekstensinya berlanjut. Zaman sahabat macam itulah. Dalam tabi'in macam itulah sampai kepada kita ini. So, cobalah kalau semenjak zaman Nabi, zaman sahabat lah keras dia jom galak masuk Islam ni. Perhatikanlah kamu, seluruh Islam ini bertebaran di muka bumi ini bukan karena perang. Bukan karena kekerasan, semuanya dengan kasih sayang. Semuanya dengan hikmah bijaksana. Agama Islam masuk ke Madinah, dia ada perang. Agama Islam kembali menaklukkan kota Mekah, dia ada perang. Semua dengan akhlak Rasulullah. Rasulullah sudah, ku maafkan kalau kata kamu. Dengar Rasulullah maafkan, mulailah jema. Islam dia kata nak perang. Akhirnya masuk Islam. Jema masuk kepada sini, ke Indonesia ini, Wali Songo, dia perang. Mereka berdagang. Ngajar. Akhirnya, sutek-sutek. Nah, ini. Sutek rakyat masuk Islam, akhirnya rajinnya masuk Islam. Jadi dinantukah kepada rajinnya, dia masuk Islam. Akhirnya sekerusun masuk Islam. Kemudian diajak kepada selanjutnya. Terus akhirnya jauh masuk Islam. Bertebaran sampai ke Sumatera, sampai ke Bali itu. Bali itu ada Islamnya. Bali itu ada kampung Islamnya. Tapi dia merangi. Ditetapkan yang nak beribadah sesuai agama Islam silakan. Yang nak ikut kami mak ini. Menghormati seperti di India itu. Menghormati keadaan agama di sana kalau Tuhannya atau dimuliakan sapi. Hingga akhirnya ulama-ulama Islam, untuk supaya menghormati kanci-kanci kita, jema-jema yang menghormati sapi, kalau berkorban jangan bersapi. Korbanlah kambing. Nak besar dikit, korbanlah kebau. Jangan sapi. Karena sapi ini dimuliakan oleh saudara-saudara. Jangan sampai menghinakan mereka. Tapi mereka melihat, indahnya Islam katanya. Itu seperti Sunan Kudus. Sunan Kudus itu ketika beliau bangun masjid. Dia ada bangun masjid luluk cara Arab dia. Caranya luluk bangunan pura, bangunan jemaah Hindu. Karena pada saat itu jemaah masih banyak Hindu. Ketika orang-orang masih yang Hindu tadinya katanya Sunan Kudus bangun luluk ibadah kita katanya. Kita datang katanya. Saat datang ke sana ternyata Sunan Kudus ngajarkan tentang tauhid. Kalau nak masuk ke tempat ini nak baca la ilaha illallah. Mulailah dikit. Dia menginak tadi dikiranya bangunan semegi. Dia mempermasalahkan mempermasalahkan bangunan. Bangunan dia ini cuma media, cuma cara saja. Tapi kepentingannya ibadah di dalamnya. Itu berifkin cara senamakan itu. Dia mudah mana? Langsung disalahkan. Dia mirip Islam sudah. Kafir ke itu? Gacang puluh lah kafir. Tapi memang disunahkan lebih baik ngikuti Rasul. Tapi kalau memang cara-cara mereka pacak memimpin atau membimbing mereka hikmah tadi bijaksana, berifkin tadi pacak ngajak ke sana, sampai pakai. Itulah cara-cara yang disampaikan oleh para ulama-ulama kita yang diajarkan oleh Abuya. Abuya begitu. Tapi menghormati toleransi. Rifkin, cara hikmah, mau'izah hasanah. Sehingga mereka senang dengan Abuya. Sehingga mereka senang dengan wali-wali, dengan ulama-ulama. Hanya nak sutik menal. Nak dek kena yang lain. Kalau lah dek semegi lagi haram, kafir, musyrik.
agama kita yang sudah kuat kokoh tadi pacak bergoyah, disalah gegala. Padahal tadi benar, gara-gara caranya dek baik, sesuatu yang benar jadi apa? Jadi rusak. Semua orang karenalah benci, akhirnya semua bentuk tadi salah. Makanya jangan sampai sesuatu yang baik itu dirusak oleh cara kita yang kurang baik. Makanya inilah salah satu yang jadikan pedoman oleh kamu untuk dalam dakwah itu, caranya dengan lemah lembut, dengan sopan santun, hikmah, bijaksana. Cara yang baik, ucapan yang baik. Kalaupun perlu mujadalah, berdebat, maka caralah debat yang baik, yang sesuaikan dengan kemampuan kamu. Jangan memaksakan. Jawabnya, menurut dalil ayat hadis tadi, nak sesuaikan dengan ilmu kita, pemahaman ulama. Nah inilah, nak kamu pelajari di kelas. Maka semua dari cara-cara inilah dinjuk oleh kiai, oleh pesantren, dalil secara mau'izah hasanah, hikmah tadi dalam kehidupan sehari-hari. Cara-cara kamu berpondok ini, cara akhlak karimah itu namanya hikmah mau'izah hasanah. Lah masuk ke kelas, kamu pelajari apa-apa dalam kelas itu untuk modal wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau kamu lah mengumpulkan hal ini, maka kesuksesan kamu kagulih dalam mendakwahkan hal ini, menyambung lidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu caranya yang disampaikan oleh Rasulullah, dan cara ini dipraktekkan oleh guru-guru kita semenjak dari Wali Songo kalau di Indonesia ini sampai kepada guru-guru kita saat ini.